الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala atas seluruh karunia-Nya. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup ini dengan baik, juga dengan benar, dan kelak menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Saya sebagai khatib mengajak diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalan takwa itu hidup kita akan dimuliakan oleh Allah sejak dunia ini hingga kelak di akhirat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Hadirin sekalian, kualitas keislaman itu dapat dilihat dari penerapan konsep Islam di dalam kehidupannya sehari-hari. Antara lain dalam kualitas pekerjaannya atau ibadah umumnya, kualitas syukurnya, kualitas ibadah khususnya atau mahdohnya, dan kualitas akhlaknya. Bekerja menurut konsep Islam adalah ibadah. Islam itu memandang bekerja bukan hanya mencari nafkah, tetapi merupakan bagian dari ibadah. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadan ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil jerih payah tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka bekerja yang halal, jujur, dan sungguh-sungguh adalah bagian dari takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kunci dari ketentraman dan rezeki yang berkah. Allah berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Sehingga syukur bukan hanya dengan lisan,
tetapi juga dengan ibadah yang lebih baik, etos kerja yang jujur, dan akhlak yang luhur. Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun berdoa, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Maka ketika dada sudah lapang, maka Allah beri wa yassir li amri, seluruh urusan menjadi mudah. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah beri kelancaran dalam kami berkomunikasi. Maka lancarnya komunikasi, yafqahu qawli, memudahkan orang lain memahami apa yang dia komunikasikan. Ibadah yang berkualitas itu sumber kekuatan moral dalam dunia kerja. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Maka salat yang berkualitas adalah salat yang berdampak. Salat dan ibadah lainnya itu akan memperkuat integritas kita di dalam kerja, menjauhkan dari korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan. Ujungnya adalah di akhlak yang mulia. Akhlak itu cerminan dari ketakwaan. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di dalam dunia kerja, akhlak mulia itu bisa terwujud di dalam kejujurannya, tanggung jawabnya, adabnya terhadap atasan, adabnya terhadap bawahan, serta bagaimana menghormati waktu dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa kualitas seseorang mukmin diukur dari kebermanfaatannya kepada lingkungan. Sabda Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau dulu di masa Rasulullah, kualitas keimanan keislaman Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah bersama Nabi, Abu Bakar menunjukkan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan harta demi Islam. Rasul sampai bersabda, manafa'ani malu ahadi qattu manafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta seorang yang lebih bermanfaat bagiku dibanding harta Abu Bakar. Kenapa? Karena selama perjalanan hijrah, Abu Bakarlah yang membiayai, mulai dari membeli unta dan membayar gaidan atau juru lampahnya. Itu adalah dari harta Abu Bakar. Ini menegaskan bahwa kualitas iman itu akan mendorong kontribusi nyata berupa pengorbanan harta dan jiwa. Kontribusi Umar bin Khattab, kekuatan iman Umar itu melahirkan keberanian, menegakkan kebenaran. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aizal islama bi ahabi hadainir rajulaini ilaika bi Abi Jahli au bi Umar ibnul Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari orang yang lebih engkau cintai. Apakah Umar bin Hisam atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan terbukti salah satu dari dua Umar itu masuk Islam dan menjadi benteng kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Oleh karena itu hadirin sekalian, Umar bin Khattab itu dengan keimanannya mampu terwujud dalam kontribusi besarnya dalam kekuatan dakwahnya.
semangat ilmu dan amal para sahabat di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya beribadah ritual, tidak hanya rajin ke masjid, tetapi juga rajin belajar, rajin mengajar, rajin membangun masyarakat. Abdullah bin Mas'ud berkata, kana ar-rajulu idza ta'allama 'ashara ayatin lam yujawizhunna hatta ya'lama ma fihinna minal ilmi wal amal. Dahulu bila seorang sahabat mempelajari 10 ayat, ia tidak akan melewatinya sebelum memahami ilmu dan mengamalkannya. Hadis riwayat At-Tabari, sanadnya sahih. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah Rasulullah dan para sahabat menunjukkan bahwa kualitas iman harus berbuah kontribusi nyata. Abu Bakar Siddiq dengan pengorbanan hartanya, Umar bin Khattab dengan keberaniannya menegakkan kebenaran, Utsman bin Affan dengan kontribusi ekonominya yaitu wakaf sumur rumah, Ali bin Abi Thalib dengan berdasarkan ilmunya dia berdakwah. Semua ini melahirkan peradaban Islam yang maju, sehingga Rasul tidak perlu waktu 80 tahun, tapi Rasul hanya butuh waktu 23 tahun. 13 tahunnya terbuang di Mekah dan 10 tahun saja di Madinah, tapi mampu menjadikan peradaban Islam maju pada zaman saat itu. Aplikasi hari ini, hadirin sekalian, di kampus mahasiswa muslim harus meneladani semangat ilmu para sahabat. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk menghasilkan karya, untuk menghasilkan kontribusi nyata dalam dunia ilmiahnya. Dosen juga begitu, mengajar, meneliti, mengabdi tidak hanya untuk SKP, BKD, kenaikan pangkat, jabatan fungsional, tetapi lebih pada aktualisasi diri sehingga eksistensi keilmuannya diterima di kalangan ilmiah dan kontribusi nyatanya diterima oleh masyarakat. Di masyarakat, kaum muslimin harus menghidupkan semangat wakaf, zakat, infak, serta membangun solidaritas sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para sahabat, khususnya Utsman bin Affan. Dia banyak menolong fakir miskin, menolong orang-orang yang memang perlu ditolong saat itu. Dalam ekonomi umat, kita bisa mencontoh Utsman bin Affan yang beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih, tapi hartanya sampai hari ini masih bermanfaat. Sebagiannya tersimpan di Bank Ar-Raji, dikelola oleh kerajaan Saudi Arabia. Sebagiannya dalam bentuk hotel atau funduk di Madinah. Sebagiannya masih dalam bentuk kebun kurma. Pahalanya terus mengalir, kebermanfaatan masih bisa diterima oleh masyarakat walaupun beliau sudah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan hadirin sekalian, sebagai penutup khutbah pertama ini, mari kita rubah yang bisa kita rubah menjadi lebih baik, karena Allah tidak akan merubah kondisi kita, kondisi umat kita, kondisi masyarakat kita, kondisi kemajuan kampus kita, kondisi budaya kerja kita, dan semua kondisi kita itu tidak akan berubah kecuali kita yang melakukan perubahan itu. Maka mari sama-sama kita menjadi agent of change, kita menjadi agen perubahan yang baik. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11.
Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keislaman kita dengan iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, hasil riset yang bermanfaat, hasil pengabdian yang bermanfaat, tugas akhir yang bermanfaat, dan berbagai aktivitas yang bermanfaat sehingga punya kontribusi nyata di masyarakat. Semua kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang baik, yang tidak hanya baik pada diri sendiri, tapi juga baik dan bermanfaat untuk umat dan kemajuan bangsa. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.